Ya, kali ini kita akan melihat pemotongan betina di RPH Tarakan. Kasus pemotongan betina ini dikarenakan sapi betina ini umurnya telah lebih 10 tahun dan sudah tidak bisa beranak, dan pemilik menjualnya karena dikawin beberapa kali tidak bisa mempunyai anak. Oke, baiklah. Dari undang-undang atau peraturan yang mengatur, jelas diatur bahwa dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tertulis bahwa dalam rangka ketentuan pasal 18 diubah menjadi dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, dan di ayat 4 disebutkan bahwa pasal 18 bahwa setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif. Larangan dimaksud pada ayat 4 dikecualikan dalam hal penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat, dan atau pengakhiran penderitaan hewan. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut untuk mengenai penyeleksian penyingkiran ternak betina produktif akan diatur dalam peraturan menteri. Dalam Permentan Nomor 35 Tahun 2011 tentang pengendalian ternak ruminansia betina produktif disebutkan bahwa pengendalian ternak ruminansia betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, ringan, dan pembibitan. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia betina produktif dan ternak ruminansia tidak produktif. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia produktif dari populasi sesuai kriteria BIT. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi. Kemudian pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik. Yang berikutnya, ternak ruminansia betina produktif adalah ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun, dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun dan 6 bulan. Jadi dalam kasus pemotongan betina dapat diperiksa oleh petugas, dalam hal ini dokter hewan, untuk menentukan status reproduksi bahwa sapi itu produktif atau tidak. Dan apabila dilakukan pemeriksaan sapi tersebut masih produktif, maka sapi tersebut harus ditolak untuk dipotong atau melihat pengecualian dari yang telah dicantumkan dalam permentan itu bisa dipotong. Tapi kalau dia masih produktif dan tidak masuk dalam daftar list pengecualian, tetap sapi tersebut akan ditolak. Kemudian yang kedua adalah sapi betina bisa dipotong apabila dia tidak produktif sesuai dengan ketentuan yang ada di permentan dan status reproduksinya telah diperiksa oleh dokter hewan. Kemudian apabila
ada orang yang memotong sapi betina produktif, jika ditemukan akan dikenakan ketentuan pidana, yaitu untuk ternak ruminansia kecil dipidana paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak 5 juta. Dan untuk ternak ruminansia besar betina produktif dipidana dengan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Oke, untuk itu perlu diperhatikan bahwa memotong betina produktif perlu perhatian khusus dari para pejagal dan harus sesuai ketentuan dan memiliki surat keterangan status reproduksi dari dokter hewan yang bertugas.